Biasa orang kalau tahu kalau main di tanah pasti identik dengan kekerasan. Ya, itu dulu ya, itu dulu. Ya, tapi hari ini ya saya deklarasikan nama saya Paulus Joni, anak Tuhan. Ya, bukan anak setan ya, anak Tuhan. Ya, dan saya juga kaget juga di 2019, tepatnya di Agustus 2019, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, masih ingat ya, saya masih muda, saya punya altar, dan saya berdoa itu di living room saya, di ruang keluarga saya berdoa simpel sekali. Tuhan, saya menyerah, saya kalah, saya berserah. Lu mau apain saya, suka-sukamu Tuhan. Yang penting satu Tuhan, saya mau mendengar suaramu lagi Tuhan. Dan dari kecil saya mendengar itu, dan saya tidak pernah salah. Ya, apa yang saya sentuh itu jadi emas. Tapi di saat suara itu hilang, saya tidak ada tuntunan. Ya, hidup saya berantakan. Ya, untung ya istri saya nggak meninggalkan saya. Dan saya perkenalkan istri saya, ya, Veronica Devi, wanita yang paling cantik di dunia. Kenapa? Ya, dulu saya orang keras ya. Senin sampai Jumat saya jadi bulan. Ya, jadi Bang Toib ya. Sabtu Minggu saya di rumah. Gak apa-apa, saya sharing aja, gak apa-apa. Jadi apa? Tuhan bisa pakai saya, juga Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara adik-adikku yang terkasih, ya. Dan istri saya doain saya 8 tahun. Dari doanya itu ya saya berjumpa dengan Tuhan. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ini kesaksian saya luar biasa ya. Bayangin ya, dari orang yang keras ya suhu lagi. Tukang buat jimat lagi. Jimat saya bukan kecil-kecil ya, segede pintu semuanya. Dan ini saya pelakunya. Tapi sekali saya berjumpa dengan Tuhan, ya, di saat saya mendengar suara Tuhan ngomong sama saya minta. Tuhan ngomong di telinga saya, anakku terkasih, janganlah takut. Mulai detik ini, hari ini, aku selalu menyertaimu. Wah, nangis saya, senangis saya, berlutut. Berlutut saya nangis sekencang-kencangnya sama Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Dan habis itu roh saya cabut. Saya lihat tubuh saya lagi nangis di bawah, basah kuyup semuanya. Dan Tuhan ngajak saya satu tempat yang luar biasa. Ya, tempat itu namanya neraka, alam maut. Bapak Ibu tahu itu apa? Arang hitam. Itu lebih hitam daripada yang hitam dan menyala-nyala. Dan saya lihat di sana yang paling banyak apa? Saya katakan hamba-hamba Tuhan. Dan saya tanya Tuhan, bukannya ini umat pilihan-Mu Tuhan? Ya, Tuhan tersenyum dengan saya dan 6 bulan Tuhan jawab saya di Februari 2020 sebelum COVID. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam alam neraka? 2 hal. Pertama, karena mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka berdoa dan banyak sekali yang disembuhkan, dipulihkan dan dibangkitkan. Tapi mereka mengakui bahwa inilah saya yang menyembuhkan dia. No. Ya, kita manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, sabar. Tuhan ngomong sama saya. Mereka di mimbar ini memperkatakan firman Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan semua jauh daripada Tuhan. Tapi saya yakin di sini tidak ada, di luar sana ada. Nah, ya, tepuk tangan dong buat Tuhan. Jangan terlalu serius. Ya. Saya lihat neraka semua lihat saya gitu. Tenang, aman, di sini aman, ini tentara Tuhan aman ya. Haleluya. Dan Tuhan kita Tuhan yang adil ya. Dia ajak saya lihat neraka dan dia ajak saya lihat surga. Surga itu indah sekali. Ya. Saya banyak diundang kesaksian di mana-mana. Dulu saya belum punya Alkitab Pak Gembala. Saya nggak tahu itu namanya apa. Saya kesaksian di mana-mana. Yang pertama saya lihat itu lapangan. Saya bilang saya lihat lapangan.
Tapi hari ini saya tahu itulah pelataran. Kedua, saya lihat itu apa? Ada taman bunga indah sekali. Ya, kebun. Kalau dulu saya kesaksian di mana-mana saya bilang kebun. Ada kebun yang indah. Tapi hari ini saya tahu itu taman Firdaus indah sekali. Ketiga, ya, saya diajak Tuhan tuh lihat apa? Ada rumah yang dari kecil sampai yang besar. Keempat, Tuhan ajak saya itu istananya indah sekali dan megah sekali. Lantainya aja semua dari emas. Dan apa? Ada batu permata, ada berlian, safir, rubi, dan indah sekali semua. Dan di tempat yang kelima ini luar biasa. Ya. Tuhan kasih saya lihat itu apa? Ada satu kursi di tengah besar, ya, dan ada kursi-kursi mengelilinginya. Itu mungkin apa? Ruang tata sidang Allah. Ya, dan Tuhan tunjukin ke saya. Anakku yang terkasih, aku sudah persiapkan semuanya untukmu. Pergunakanlah sisa hidupmu untuk hormat kemuliaan kerajaan Allah. Tepuk tangan yang paling mulia. Dan hari ini ya, kenapa saya bersaksi di tempat ini? Ya, ini pengalaman pribadi saya. Ya, saya dulu mungkinnya sampah, tidak berharga. Tapi di saat saya mau berserah kepada Tuhan dan saya mau taat setia kepada Tuhan, Tuhan sanggup merubah kita. Ya, jadi adik-adik, ya, engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, apalagi luar biasa ada Pak Gembala yang dahsyat kan. Tadi saya juga dapat api, saya lompat-lompat. Wah, ini saya teringat 20 tahun yang lalu ya. Saya melompat-lompat bagi Tuhan. Oke, kita balik ke firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, adik-adikku, hari-hari ini adalah jahat. Makanya pergaulan harusnya benar. Ya, cari komunitas yang benar. Di sini aja ada waktu ruang pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, pulang dari kerja ke gereja ya. Pak Gembala, ini buka 24 jam nggak di sini? Buka. Jadi buka, kan luar biasa Pak Gembalanya, dahsyat kan, melayani dengan luar biasa. Datang aja, kita harus punya komunitas yang benar. Karena banyak saya lihat di luar sana, di sini nggak ada. Aman Pak Pendeta, Pak Gembala ya. Ya, banyak sekali anak-anak muda ini jauh daripada Tuhan. Ya, saya juga kadang-kadang sedih. Kadang-kadang saya ada lihat di gereja, tapi di sini nggak ada Pak Gembala. Ya, anak-anak muda ini lebih dominan daripada orang tuanya. Orang tuanya datang ke saya konseling, gimana saya hadapi anak saya? Ya, jangan ya. Jadi kalau jadi anak muda, anak-anak youth harus jadi anak yang taat, setia, bersungguh-sungguh. Amin. Amin. Dan ini sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini yang paling penting. Ya, kita harus tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, kayak saya ini semenjak menjadi manusia baru, saya paling senang itu nginjil. Ya, saya paling senang itu di depan, mungkin di jalanan, saya bagi makanan, saya doakan satu-satu. Ini panggilan saya, calling saya. Ini hidup saya. Jadi adik-adik juga kan banyak nih, bisa nyanyi luar biasa, melompat-lompat kan, dahsyat sekali. Ya, oke, kita masuk ya. Bersiap bergerak maju dan tempalah mata rohanimu. Ada di Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Maklumlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajikmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan ini Tuhan katakan apa untuk kita? Kita harus siap. Ya. Kalau gembala kita, kalau pendeta kita, memerintah kita maju untuk memenangkan jiwa, maju. Tampil dan maju. Tapi sebelum itu dipelengkapi dulu. Ya, makanya gunanya gereja itu apa? Dipelengkapi. Ya.
sering baca firman, ya. Tadi juga ada Pak Gembala bilang ada belajar Alkitab. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga katakan, tempalah mata bajakmu, ya. Jadi apa? Jadi kita harus bisa mengubah sesuatu yang mungkin yang biasa tempat bajak itu kita cangkul menjadi pedang. Bagaimana kita bisa mengubah cangkul menjadi pedang? Ya, itu harus tempat, harus diproses. Dan di mana? Dan di Mahalani ini. Amin. Tempat prosesnya. Amen. Ya, jadi mungkin kalau ada adik-adik yang kok, waduh, ditegur sama Pak Gembala, bisa tanya jangan. Itu di tempat. Supaya apa? Yang kamu pegang bukan cangkul lagi, tapi pedang. Amin. Amin. Dan dikatakan firman Tuhan juga, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ya. Jadi gunting itu kamu harus bisa berubah menjadi tombak. Ya. Ya, sesuatu yang luar biasa. Kan? Dan baiklah tidak berdaya katakan aku ini pahlawan. Ya. Ya, jadi adik-adik, Bapak Ibu Saudaraku, aku ini pahlawan. Amin. Amin. Oke. Berikutnya yang kedua, maju dan masuklah dalam peperangan pertandingan iman. Ya, ayat 11. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah, bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Kita harus bergerak, move, ya. Jangan kita terlena dengan sesuatu yang nyaman. Makanya saya pribadi, saya lebih senang itu bergerak itu pelayanan di luar gereja, mengangkat jiwa. Ayo ngajak orang, kita kenalan mungkin di Grab ya, di taksi atau di mana, ngajak mereka datang ke gereja. Dan kemarin ini puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saya kalau menginjil ya, mantan big boss saya. Mantan big boss saya, dan dia ya haji ya. Dia sangat keras sekali. Dan banyak sekali ya, saya mendapat keterangan dari anaknya. Saya ketemu, saya injilin dia. Tiba-tiba anaknya panggil saya ke sini. Oh, saya hebat, saya lihat koko saya takjub. Kenapa takjub? Saya bilang. Biasa-biasa saja saya bilang. Koko ini berani sekali injilin papa saya. Papa saya, maaf ya besar. Kan banyak orang injilin dia, pendeta injilin dia ke gereja, mengenai gereja. Diambil pistolnya taruh di meja. Tapi Koko berani kuliah nih, sehingga dia mau ke gereja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya katakan lagi, ya. Saya dan Mama mau ke gereja, itu sembunyi-sembunyi, ketahuan pasti di rumah ribut sama dia. Tapi hari ini, di saat Koko menginjilin dia, mengajak dia ke gereja, malah kita diajak ke gereja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini yang saya kesaksian ini bukan menceritakan saya, ya, tapi saya bercerita itu apa? The power of Jesus. Ya, saya bukan siapa, saya nobody. Ya, saya sama seperti adik-adik, kita sama. Ya, tapi kalau di saat kita mau melakukan amanat aku, percaya, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi katakan apa? Kita harus bergerak, ya. Jangan mau menerima sesuatu yang biasa-biasa saja. Amin. Amin. Yang ketiga nih, menangkanlah pertandingan, menangkanlah peperangan pertandingan, dan tuailah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yohanes 13 ayat 14. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah irit, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang, banyak
orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Wow. Ya. Hari ini Tuhan katakan apa? Banyak sekali di luar sana, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jelas suara saya? Jelas. Mau nggak hari ini, ya, kita menjadi Mahanaim ya Tuhan, para tentara Tuhan, kita menangkan jiwa di luar sana. Amin. Amin. Sehingga dari hidup kita banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan dimenangkan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Jadi ada 3 hal ya, untuk kita dapat melakukannya. Yaitu apa? Memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa ya. Sebelum kita maju di luar sana untuk kemenangan jiwa-jiwa, kita harus punya belas kasihan. Percayalah, Tuhan Yesus di saat dia menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, ya, yang lumpuh berjalan, pasti dikatakan timbullah belas kasihan Tuhan. Amin. Amin. Jadi apa? Kita harus ikut role modelnya Tuhan Yesus. Kita makanya apa? Harus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Mari kita baca ya. Di slide berikutnya boleh. Di Matius 9 ayat 36 sampai 38 ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Wow, ini kasihan sekali. Ya, ya, domba yang tidak bergembala. Ada gembalanya saja, dombanya kadang-kadang tersesat. Apalagi tidak bergembala. Kita bersyukur di tempat ini ada gembalanya. Dan saya percaya juga masih ada yang tersesat juga. Yang bebal-bebalan tadi kan kalau bilang bebal-bebal, yang kepahitan baper itu. Nah, tapi hari ini Tuhan katakan kepada kita, betapa kasihannya mereka di luar sana. Domba yang tidak bergembala. Ada gembalanya saja, ada yang tersesat. Ini sama sekali tidak bergembala. Kasihan nggak? Nah, kasihan nggak adik-adikku? Nah, ya, amin. Maka katanya kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya. Amin. Jadi apa? Kita harus minta. Amin. Ya. Jadi saya bangga juga sama adik-adik yang masih muda, sudah melayani pekerjaan. Tepuk tangan dong buat adik-adik itu. Saya kadang dalam doa saya itu saya ngomong, Tuhan, kenapa Tuhan selamatkan saya, umurnya udah 30-an ya Tuhan. Kok enggak saya dari balita aja ya, dari saya balita saya melayani Tuhan. Ya, jadi bersyukur, saya bangga sama adik-adik yang mungkin tadi bisa melompat, menyanyi dengan bergembira, bersemangat sekali. Itu luar biasa. Mendengar? Saya doa benar ini true story ini. Saya berdoa sama Tuhan, kok saya tuh nggak ada di bayi ya, sudah mengenal Tuhan ya. Kok sampai umur 30 saya mengenal. Jadi apa Tuhan saya bilang? Kalau Tuhan mau pakai saya Tuhan, saya tidak mau setengah-setengah. Saya tidak mau 50% Tuhan. Saya tidak mau 90% Tuhan. Saya tidak mau 9,999% Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, pakailah saya 100% Tuhan. Amin. Jadi bersyukur ya, bersyukur adik-adik ya, dari kecil sudah mengenal Tuhan. Dan saya lihat dahsyat ya. Saya tadi juga dapat apinya luar biasa. Tempat ini Mahanaimnya Tuhan, para tentara Tuhan. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke. Dan yang kedua, pergi dan beritakan Injil ke semua orang. Ya, ini amanat agung. Ya. Ada di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wow. Hari ini Tuhan katakan kepada kita semua. Ya, kepada tentara-tentara Tuhan lihat jangan di tempat ini. Mana ya Tuhan? Ya, Tuhan katakan apa? Kita harus pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya. Bukan kepada manusia aja, segala makhluk. Mendengar, agar dari hidup kita ini banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan dibenarkan. Amin. Ya. Dan dikatakan juga di ayat berikutnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dari pastinya keselamatannya. Pastinya keselamatan Tuhan pastinya. Pasti. Diselamatkan karena apa? Anda bisa bantu saya adik-adik. Angkat tangan, nanti dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Ada yang mau? Ayo, siapa? Karena percaya. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, karena percaya ada yang lain? Yang lain? Nah, oke, saya bantu aja. Karena percaya dan berikan dirinya dibaptis, baru dia diselamatkan. Ini firman Tuhan ya dan amin. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi kalau kita bilang nih, mungkin ada saudara kita di luar sana, oke lah, saya lihat kamu luar biasa, kamu jadi teladan, kamu baik, kamu luar biasa. Saya percaya Tuhan Yesus. Apakah dia selamatkan? Belum. Siapa yang percaya dan dibaptis, ya, jadi harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Dan dibaptis itu juga harus secara apa? Tuhan Yesus, Islam, ya. Banyak sekali kan ada orang bilang baptis nggak apa-apa lah, dipercik aja deh, kan? Tuhan Yesus aja mau di Islam, masa kita mau dipercik? Nah, dengan kuasa apa dia dibaptis? Nah, ya, jadi semuanya itu harus ikut Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Ya. Amin. Berikutnya, boleh? Yang ketiga, selamatkan Dan rampas mereka. Selamatkan dan rampas mereka dari api hukuman yang kekal. Wow, haleluya. Ada Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaiannya mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Jadi apa? Kita harus merampas jiwa-jiwa. Amin. Amin. Ya. Karena ngapa? Kayak saya juga dulu ya, saya kesaksian dulu dikit lagi. Ya, saya juga dulu nggak tahu. Ya, pernah ipar saya, kakak ipar saya menginjilin saya. Dia kan Katolik ya. Dia mengenal, dia bilang sama saya, ayo coba kamu berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya dengan sombongnya, tapi saya nggak sadar. Tapi istri saya ngomong ke saya, Yesus siapa ya? Kurang ajar ya saya. Hah? Tapi hari ini saya bertekuk lutut sama Yesus. Ya, Haleluya. bener, ini true story. Ya, mungkin orang di luar sana juga mengenal Yesus. Makanya Yesus butuh kita. Agar dari hidup kita ini banyak orang mengenal Yesus. Amin. Amin. Saya percaya juga ya, benar. Kayak saya, apa yang saya lakukan dulu juga saya nggak tahu. Saya nggak sadar, ditutup. Tapi setelah itu sesuatu saya dibuka. Saya selalu katakan di mimbar dimanapun, saya tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Tepuk tangan saya. Kenapa? Kita nggak mengenal Yesus, kita nggak tahu belas kasih, kita nggak tahu kasihnya Yesus dulu. Tapi di saat Tuhan Yesus datang dalam hidup saya, sekali saya mendapat perjumpaan dengan Tuhan.
sempurna. Ya, bukan saya yang sempurna, tapi kasih Bapa yang sempurna. Tepuk tangan. Jadi apa? Nah, Tuhan perintahkan kita apa? Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka. Merampas, membawa mereka ke jalan kebenaran. Amin. Bawa ke gereja, bawa kemana hari ini? Biar mereka juga digembalakan, karena mereka butuh gembala. Ya, daripada apa? Mereka jatuh dalam api neraka. Apa yang saya lihat. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan, ya, yang disertai ketakutan. Kita harus punya belas kasihan, ya. Makanya awal-awal saya bertobat itu ya, saya belum punya Alkitab, saya luar biasa, dulu hancur baik sekali. Saya belum punya Alkitab, saya masih ingat ya. Tapi saya banyak sharing sama pendeta-pendeta gembala saya kita setiap doa fajar, GBI doa fajar, ya selesai kita pulang masih makan bakmi. Maka sharing-sharing, dan mereka terheran-heran sama saya. Saya belum punya Alkitab, tapi apa yang keluar dari mulut saya itu sudah firman Tuhan. Tepuk tangan. Ini true story loh, ini true story. Jadi apa? Tuhan bisa pakai apapun untuk bisa memberkati kita. Amin. Ya, malah sampai saya masih ingat kalau di GBI kan ada kom ya, kom 100 ya, benar nggak salah ya. Saya duduk paling depan, tiba-tiba pendeta wali kelas saya panggil saya, pastor dari ketua kelas ya. Satu kelas tuh terheran-heran semuanya, 100 orang lebih. Kok ini pendeta pastor, kok baru belajar kom 100? Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Ya, jadi Tuhan Allah kita yang itu saya suka sekali saksian Tuhan. Karena Tuhan Allah kita itu hidup. Percayalah. Mungkin hari ini ya adik-adik mungkin belum bisa menguasai firman Tuhan. Tapi kalau di saat Pak Gembala bilang, ayo adik share firman Tuhan, maju saja. Amin. Percayalah. Di saat kita udah pegang mic ini, ngomong terus nggak berhenti-berhenti. Jadi cerewet, percaya saya. Benar nggak? Yang mungkin yang awalnya diem, ya karakternya diem, udah pegang mic ini, udah di mimbar ini, pasti ngomong terus. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Ya. Dan dikatakan disertai ketakutan kepada orang-orang lainnya juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, ya kita injilin mereka, tapi jangan ikutin mereka. Benar? Kita mau nginjilin orang kan kita ngikutin dia. Dia di mana ya? Bawa dia ke gereja. Jangan ikut dia nih, mungkin adik-adik, mungkin anak-anak muda suka minum-minum, kafe-kafe, main biliar. Jangan, gereja aja. Baca firman Tuhan. Oke? Dari saya cukup, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pertanyaan boleh ya? Mungkin ada 1-2 orang yang ada pertanyaan boleh. Silakan. Kalau nggak ada, satu turun dalam doa. Ada mau bertanya adik? Ketawa? Ada mau bertanya? Cukup? Jelas semuanya? Jelas Pak Gembala? Puji Tuhan. Ya udah, satu tutup dalam doa ya. Oh ya Rabbi